Beberapa hari ini, di saat waktu luang, saya mencari hiburan dengan melihat video tentang peradaban manusia. Di antaranya, sejarah bangsa Mongol, beberapa dinasti kekhalifahan, perang dunia, sampai perang stateless saat ini. Sejarah peradaban manusia banyak diisi peperangan yang dipicu berbagai hal, mulai nafsu menguasai daerah, nafsu memperebutkan suatu hal, sampai agama. Pada setiap peperangan akan menghasilkan kemenangan versus kekalahan, penindas versus tertindas, hidup versus mati, hak versus batil. Semua itu terkumpul pada kondisi peperangan. Terbersit di pikiran saya, kenapa kok semua itu terjadi sepanjang peradaban manusia? Bahkan pada zaman modern ini, peperangan terus ada dan bertransformasi menjadi stateless war, yaitu peperangan yang dilakukan bukan oleh negara atau kerajaan, tapi mereka kelompok yang menguasai negara-negara di dunia yang terjerat dalam skema perang mereka. Lama saya berpikir, apa esensi dari hidup ini? Apakah saya harus ikut perang? Apakah saya bisa menghindar dari perang? Padahal baik yang menang atau yang kalah nantinya juga sama-sama akan mati. Lama saya merenung, berusaha mencari jawaban. Kenapa sejarah peradaban ada peperangan dan kenapa ada agama? Lalu saya ingat kajian saya tentang fundamental konsep Karnus. Pada kajian tersebut, saya ulas jenis-jenis makhluk ciptaan Allah di alam ini, antara lain atom, molekul, senyawa, virus, bakteri, alga, kapang, tumbuhan, hewan, dan manusia. Tubuh manusia adalah organisasi sekian triliun sel yang diperintah oleh organ otak dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Kemudian, mata kita ini tidak akan pernah tahu kalau di sekeliling tubuh ini terdapat miliaran bakteri, virus, dan atom senyawa radikal yang berusaha menggempur seluruh organisasi sel di tubuh kita. Ternyata, dalam tubuh ini sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu sistem imun yang mengenali makhluk-makhluk kecil kasat mata tubuh manusia. Sel-sel imun tubuh kita ini setiap detik siaga dan berperang melawan berbagai agresor kecil berupa bakteri, virus, bahkan zat radikal yang masuk ke tubuh ini. Bagi virus dan bakteri, mereka ingin masuk ke tubuh kita untuk berkembang biak dan menguasai seluruh sumber daya tubuh ini sampai kita mati. Bagi zat radikal, mereka ingin masuk menyerang tubuh ini untuk mendapatkan elektron dari senyawa penyusun sel tubuh kita, sehingga zat radikal tersebut menuju keseimbangan elektron pada orbitalnya. Tapi bagi tubuh kita akan terjadi berbagai gangguan metabolis dan gangguan DNA sampai tubuh ini mati. Belum lagi gangguan pengkhianat dalam organisasi sel tubuh manusia. Para pengkhianat ini biasanya dalam bentuk zat radikal yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna di mitokondria, sehingga sistem imun tubuh ini harus siap siaga dan tidak boleh menyerah. Belum lagi ketidaktahuan pemilik tubuh ini yang memasukkan zat radikal baik dalam makanan, obat-obatan, kosmetik, lifestyle maupun dari lingkungan tempat dia hidup sehari-hari. Ketidaktahuan tersebut akan menambah peperangan sistem imun untuk melindungi warga selnya dari kematian. Dan yang terakhir adalah kejahatan sebagian manusia yang menggunakan bakteri dan virus sebagai senjata menguasai manusia di dunia ini. Berkaca dari kejadian yang dialami oleh sel-sel tubuh manusia di atas, maka sejatinya dalam tubuh manusia sudah terjadi peperangan. Peperangan tersebut mau tidak mau harus dihadapi oleh seluruh sel tubuh ini. Dia tidak bisa menghindar, lari pun dia tak bisa. Hanya dua konsekuensi, yaitu menang atau kalah, hidup atau mati.
Kalau seluruh sel-sel penyusun tubuh manusia ini sudah berperang, maka kondisi peperangan ini akan dialami oleh setiap manusia sejak dalam kandungan. Sifat keinginan perang, menguasai atau bahkan menindas sudah ada dalam tubuh manusia ini. Oleh karena itu, kita diciptakan sebagai makhluk yang berakal, sehingga Allah memberi aturan hidup dalam bentuk agama untuk meredam perang dan hidup saling mengasihi serta tidak zolim ke semua makhluk di alam ini. Saat ini kita dihadapkan perang dengan virus. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berperang. Perang menghadapi virus dibutuhkan pemahaman dua hal, yaitu pemahaman tentang virus dan pemahaman persenjataan tubuh ini. Apabila kita mau belajar dua hal tersebut, insya Allah kita akan menang melawan virus dengan sebenar-benarnya kemenangan. Ketidaktahuan yang dialami oleh mayoritas manusia saat ini adalah tindakan memotong suplai energi sel dalam tubuhnya dan dilakukan secara massal di seluruh dunia. Sehingga mayoritas tubuh manusia di dunia ini sudah tidak punya tentara imun yang kuat, sehingga mudah menjadi korban virus dan bahkan menjadi inang untuk replika virus yang siap menularkan ke tubuh orang lain. Salah satu tindakan yang sering dilakukan oleh mayoritas manusia itu adalah menetralkan asam lambung melalui skema pengobatan segala penyakit saat ini. Ayo, bersama-sama kita membaca semua sifat makhluk ciptaan Allah, lalu berpikir dan merenung tentang kehidupan ini, sehingga kita mendapatkan kesejatian diri yang bisa melihat dan bertindak dengan tepat pada setiap kejadian yang kita alami untuk kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama.